Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi teman-teman bersama Kang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Nah, baik teman-teman, untuk kali ini teman-teman saya akan memberitahu teman-teman ya, di mana dulu awal-awal saya sakit, saya belajar rutinitas olahraga rutin di pagi hari. Ya ini teman-teman, disinilah tempatnya teman-teman. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, saya akan jelaskan gimana sih dan kenapa gitu kan setiap bangun tidur sensasi itu selalu bermunculan teman-teman. Sensasi selalu bermunculan ketika dari bangun tidur bahkan sampai kita mau tidur teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan jelaskan teman-teman kenapa sensasi itu dari bangun tidur sampai mau tidur kita bermunculan teman-teman. Nah, begini teman-teman, makanya kenapa saya harus memberikan sesuatu, dikatakan metode-metode, kenapa harus ada aktivitas di pagi hari, kenapa harus ada aktivitas di benar-benar di pagi hari teman-teman ya, agar kita ada rutinitasnya, agar kita ada geraknya. Begini metodenya teman-teman, ketika kita jalan kaki itu untuk menghilangkan stres kita teman-teman gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman, tolong jangan di skip dulu video-videonya saya teman-teman. Saya hanya sekedar ngasih tahu teman-teman bahwa saya pertama kali saya terkena masa pemulihan awal-awal, apalagi di saat lagi males-malesnya saya olahraga, nggak mau jauh-jauh, yaitu teman-teman di sini saya tempatnya teman-teman. Nih, jadi di samping rumah saya itu ada cukuplah untuk ngejar untuk ngejar olahraga di pagi hari, terus juga nggak begitu jauh-jauh kalau lagi malas teman-teman gitu kan. Di sini tempatnya saya hanya muter-muter, hanya mendapatkan hanya 40 menit jalan kaki, lari-lari kecil gitu kan. Nah, sampai ke sana teman-teman. Nah, itu sampai sana. Itu saya bolak-balik terus saja gitu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman. Kenapa sensasi itu selalu bermunculan ketika kita bangun tidur? Itu karena satu teman-teman yang punya sebutan asam lambung aniseti psikomatis itu teman-teman. Karena emang kita nggak boleh terlalu stres. Kang, kalau ada yang bertanya ke saya, Kang kenapa sih kalau seumpama kalau saya kecapean selalu banyak banyak sensasi gitu kan. Sebetulnya kalau kecapean itu nggak jadi masalah sih teman-teman, nggak jadi masalah. Sensasi itu bisa timbul itu dikarenakan karena stres kita teman-teman. Stres memikirkan sesuatu tentang penyakit berat, stres hanya kekhawatiran yang berlebihan, timbullah cemas, maka akan timbul sensasi-sensasi itu akan menggunakan perasaan kita dengan hati kita yang tidak tenang teman-teman. Nah, di situ akhirnya timbul gejolak daripada tubuh sendiri merespon yang tidak baik, yaitu nimbul akhirnya ada sesuatu yang keleyangan. Dari keleyangan terus ulu hati sangat kayak mengganjal teman-teman. Selain ulu hati mengganjal juga, itu kerongkongan panas biasanya. Setelah kerongkongan panas, mata juga nggak fokus teman-teman. Mata akan buram. Setelah mata buram, bukan hanya keleyangan lagi, terus dada nih sebelah kiri itu akan terasa, ini sebelah kiri ini akan terasa kayak cekak-cekik nggak enak teman-teman. Nah, di situ timbul sesuatu sensasi dan banyak lagi sensasinya, perut panas, perut begah, terus juga bukan hanya perut panas, perut begah juga teman-teman. Jadi di situ nanti ada telinga berdenging, mata buram, terus juga kaki dingin, bahkan ada yang kakinya panas, tremor, keringat dingin keluar. Itu banyak sensasi-sensasi seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga pola pikir yang baik teman-teman. Sedangkan kita yang penderita asam lambung aniseti psikomatis itu yang dijaga itu ya pola pikir kita yang dengan yang baik teman-teman. Kenapa bisa menjaga untuk pola pikir kita yang baik? Karena jujur teman-teman, kalau selama kita masih punya pikiran, kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kecemasan teman-teman, itu sensasi akan terus bermunculan teman-teman gitu. Sensasi akan terus bermunculan teman-teman. Maka dijaga. Maaf teman-teman, ini saya ambil jalan-jalan karena di pagi hari begini nih teman-teman. Saya memang lagi malas keluar jauh karena semalam juga habis begadang. Jangan ditiru begadangnya teman-teman. Kalau saya emang saya senang olahraga, daripada nggak ada olahraga mendingan saya jalan-jalan pagi. Begitu teman-teman. Jadi metode dari saya itu, makanya saya bilang saya sembuh itu tanpa obat, tanpa herbal. Kenapa yang saya lakukan seperti ini? Lakukannya teman-teman seperti ini teman-teman. Bila mana teman-teman tuh mau sembuh, mau sehat, mau kembali pulih, ini metode begini teman-teman. Ini gratis, nggak dipungut biaya teman-teman. Gratis, nggak dipungut biaya. Coba
enak, asik, stres bisa hilang teman-teman. Jalan-jalan di pagi hari gitu, kita olahraga kecil aja teman-teman, jalan-jalan itu bagus untuk menghilangkan stres, jantung normal, kolesterol juga akan stabil, jauh daripada penyakit diabetes. Jalan kaki utamanya sangat luar biasa teman-teman, apalagi untuk penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis teman-teman, itu sangat penting sekali teman-teman gitu. Udaranya paling terat itu jam 9 nggak olahraga teman-teman, ini udah agak mau jam 9-an teman-teman, lebih gitu kan, masa dari pagi, cuma saya tinggal ngelemesin kaki-kaki, urat-urat ya itu dengan jalan kaki teman-teman. Seperti ini saya manfaatkan di sekeliling samping rumah saya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman ingin cara untuk menghilangkan sensasi-sensasi tersebut teman-teman, ayo lakukan metode-metodenya untuk berjalan kaki teman-teman. Jalan kaki di pagi hari, perbanyak minum air hangat, jaga pola makannya, perhatikan asupan makanan yang kita makan teman-teman gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita oh ya sehat, mentang-mentang kita baik-baik saja, enggak. Olahraga itu bukan untuk orang sakit aja, bukan, tapi orang sehat pun juga penting teman-teman. Nah, untuk menghindari daripada sensasi-sensasi tersebut, teman-teman nggak boleh stres. Satu, teman-teman nggak boleh stres ya. Terus nggak boleh berpikir yang tidak-tidak. Terus juga nggak boleh terlalu cemas tentang penyakit teman-teman, jangan. Nah, semakin teman-teman cemas tentang penyakit tersebut, itu semakin jadi sensasinya teman-teman. Jadi teman-teman ini nggak boleh dikatakan berpikir tentang nih. Sekali lagi teman-teman ya, kenapa saya nggak dikatakan nggak boleh berpikir tentang penyakit berat teman-teman? Karena penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis teman-teman, itu bukan berperangnya itu bukan dengan penyakit teman-teman. Sekali lagi, penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis teman-teman, kita tuh berperangnya bukan dengan penyakit, tapi berperang kita itu dengan pikiran kita, dengan mental kita teman-teman. Itu ada hubungannya teman-teman. Pikiran dengan mental itu ada hubungannya. Anxiety psikomatis disorder itu. Makanya kalau teman-teman ada yang merasakan sensasinya kepala keleyengan, terus mata buram, bagian kepala bagian belakang itu terasa amat sangat kebas, terus napas terasa sesak, ulu hati seperti mengganjal, apalagi perut begah, pinggang sakit, terus kaki kesemutan, tremor dan sebagainya. Teman-teman, sensasi itu ciri khas daripada psikomatis, anxiety psikomatis disorder teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut, nggak usah dikatakan terlalu cemas. Walaupun memang sensasinya sangat horor teman-teman, walaupun sensasinya horor, tapi nggak ada yang perlu ditakutin. Itu biasa-biasa aja, nggak perlu ditakutin teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut teman-teman ya. Karena penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis itu berperangnya bukan dengan penyakit teman-teman, tapi dengan pola pikir kita, dengan mental kita. Nah, untuk mengasah mental kita dengan supaya agar baik teman-teman ya, mental kita supaya kita baik teman-teman, maka itu dibiasakan untuk menghilang stresnya, yaitu olahraga di pagi hari teman-teman. Di pagi hari olahraga kecil aja, olahraga ringan-ringan aja seperti jalan kaki, seperti begini nih, jalan kaki gitu kan. Terus push up sedikit demi sedikit, gak apa-apa. Dari 30 menit, kalau nggak bisa ya 15 jam nggak apa, 15 menit maksud saya begitu. Jadi itu bagus teman-teman. Terus diusahakan, dibiasakan teman-teman. Kalau sudah membiasakan diri itu, jatuh timbulnya ada kesenangan, stres itu akan hilang teman-teman. Percaya teman-teman. Karena yang saya lakukan aja yang begini aja saya lakuin itu teman-teman. Sampai saat ini pun juga saya memang seperti ini gitu. Saya diusahakan dimanapun saya. Walaupun lagi di luar kota, kalau ada kesempatan gitu kan teman-teman, tetap saya tetap ada olahraga gitu. Kalau di situ ada tempat, ada kesempatan, makanya tetap di kendaraan saya itu ada sepatu, celana untuk bisa jogging teman-teman, bisa lari-lari kecil gitu teman-teman. Itu saya usahakan teman-teman, seperti itu. Jangankan yang sakit teman-teman, yang normal aja kayak saya juga ngos-ngosan, saya habis olahraga teman-teman gitu kan. Nah teman-teman, biar sensasi itu ya, biar tidak terasa lagi, biar jarang sampai menghilangnya sensasi itu teman-teman, banyakin gerak teman-teman. Kenapa sensasi itu bermunculan dari bangun tidur sampai mau tidur teman-teman? Karena kita itu jarang gerak. Karena penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis itu paling dominannya lebih senang itu dia rebahan teman-teman, lebih senang rebahan, lebih senang tidur-tiduran, males-malesan.
Gimana kita mencapai bahagia, teman-teman? Kita nggak akan bisa mencapai bahagia itu, teman-teman, kalau kita terus-terusan seperti itu. Sedangkan orang penderita asam lambung gat anestesis psikomatis, untuk bahagia itu sulit. Untuk bahagia aja sulit, teman-teman. Percaya itu. Merenung, meratapi, merasa dirinya paling terburuk, seperti itu aja, teman-teman. Nah, dianjurkan, teman-teman, agar kita tidak terlalu stres. Itu bagaimana caranya? Ya begini, mengurangi stresnya. Jalan-jalan di pagi hari. Terus selain jalan-jalan di pagi hari juga, apa ya namanya, sambil menghilangkan rasa stres, biar apa, organ tubuh kita itu bergerak dengan lancar. Kalau kita udah banyak bergerak, teman-teman, bergerak ya, kalau kita sudah bergerak, itu aliran darah kita itu mengalir dengan lancar, stabil, teman-teman. Oksigen juga lancar. Sedangkan kita otak, sedangkan tubuh ini butuh oksigen. Kalau oksigen kita, kalau darah kita kurang stabil, aliran darah kita kurang normal, teman-teman, oksigen juga akan tersendat-sendat. Makanya ada timbul kelayangan, ada timbul pusing, ada timbul suka celaka-celaki di bagian dada. Itu wajar, teman-teman, gitu. Wajar banget, wajar, itu sangatlah wajar. Jadi kalau pengen menghilangkan daripada salah satu sensasi-sensasi yang timbul yang datang sama tubuh kita itu, metode yang paling gratis, tidak dipungut biaya, dan manfaatnya sangat luar biasa. Begini, teman-teman, jalan kaki di pagi hari ya. Setelah jalan kaki di pagi hari, terus saja kita lakukan setiap hari rutin. Jangan 2 hari, 3 hari, Kang saya masih kelayangan, baru seminggu, Kang saya masih pusing kok, begini aja. Lawan itu semua. Dulu pun saya juga begitu, teman-teman. Dulu tuh saya begitu. Dulu saya itu sampai dikatakan mau pingsan, teman-teman. Perasaan saya tuh kayak kelayangan, apalagi kalau cuaca teriknya panas begini, teman-teman. Aduh, itu terasa amat sangat kayak mau pingsan, teman-teman. Bener-bener itu, teman-teman. Mau pingsan lah, terus apalagi kelayangan lah, seolah-olah kayak apa namanya, kayak mau mendekati M dan sebagainya. Tuh jangan-jangan saya mau pingsan, jangan-jangan saya mendekati kematian, atau ini sebenarnya penyakit apa sih, begitu tuh. Rata-rata suka menduga-menduga, teman-teman. Ya begini aja lumayan, teman-teman, alhamdulillah gitu. Kebetulan saya habis lari. Terus kalau habis lari di jalan itu saya akan gunakan, yaitu melemeskan otot-otot saya ya dengan jalan kaki di samping rumah begini ya, 20 menit, setengah jam begitu, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang untuk yang merasa dirinya parah gitu, asam lambung gat, penderita asam lambung gat anestesis psikomatis, teman-teman, jangan takut. Karena untuk penderita asam lambung gat anestesis psikomatis itu bukan merupakan penyakit bahaya, bukan, teman-teman. Jadi itu penyakit yang biasa-biasa aja, sebetulnya biasa-biasa aja. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin, teman-teman, nggak perlu ada yang takutin, nggak ada yang perlu dikhawatirin, nggak ada. Karena untuk penderita asam lambung gat anestesis psikomatis itu perangnya dengan pikiran kita, perangnya dengan perasaan dan mental kita. Untuk melawan, untuk mendobrak mental gadungan tersebut, teman-teman, agar kita pergi daripada lingkaran setan ini, maka metode awal-awal ini yang paling mujarab itu ya jalan kaki di pagi hari. Itu sangat luar biasa, teman-teman. Ini, sampai sana. Biasanya sampai sana, karena ini agak-agak siang, teman-teman. Jadi saya ngelemesinnya di sini aja, teman-teman. Ngelemesin, dapat 20 menit atau setengah jam ya selesai, teman-teman. Maka lakukanlah dengan cara metode-metode ini, teman-teman. Coba, teman-teman, baik ibu-ibu, tante-tante, om-om, mas-mas, dimanapun teman-teman berada, saudaraku semuanya yang insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah Allah akan angkat penyakit-penyakitnya semuanya, teman-teman. Maka lakukanlah metode-metode seperti ini. Lagi juga gratis, daripada kita harus pergi ke satu tempat sekali konsultasi 700. Sekali konsultasi, dulu saya sekali konsultasi itu 1.600.000. Belum obatnya satunya 85.000, dan itu saya harus beli 25 apa 20 biji gitu. Nggak saya minum obatnya, saya 3 kali datang sekali konsultasi itu 1 juta sekian itu. Aduh, sayang mendingan buat sedekah, teman-teman. Uangnya mendingan buat sedekah, karena setahu saya anxiety psikomatis disorder itu, teman-teman, nggak ada obatnya dari diri kita sendiri, setahu saya. Makanya oh iya, ternyata mudah kok, karena kita itu selalu cemas, selalu khawatir. Nggak ada yang bisa beli obat seperti kayak trauma itu, nggak bisa. Trauma itu nggak ada obatnya, dari kita sendiri. Sama anxiety psikomatis disorder itu memang sesuatu yang trauma, teman-teman. Jadi trauma itu nggak bisa dibeli. Yang ada juga kita belajar, teman-teman, untuk menghadapi ketraumaan tersebut. Nah, sama mental kita itu begitu. Kita belajar dari kejadian demi kejadian untuk memberanikan diri.
Mana yang dulu teman-teman suka pergi ke tempat keramaian? Mana yang dulu teman-teman suka pergi ke tempat-tempat yang dikatakan ekstrim? Sekarang kok teman-teman udah nggak berani? Jangan pergi ke jauh-jauh luar kota. Keluar rumah aja orang yang punya penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang nggak berani teman-teman gitu kan. Memang sangat penakut gitu kan. Apa sih Kang yang ditakutin? Yang ditakutin yaitu ya adalah pingsan lah, atau ngerepotin orang lah, takut mati di sana lah. Itu dulu saya seperti itu teman-teman. Jadi jangankan pergi keramaian ke tempat-tempat orang banyak, sholat Jumat aja dulu tuh saya takut teman-teman. Jangankan sholat Jumat, pergi ke kamar mandi pun saya takut. Dan memang rata-rata gitu orang penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang paling takut air teman-teman. Makanya orang rata-rata dulu yang terkena penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu jarang mandi. Dulu itu saya bisa 6 hari, bahkan sampai 5 hari sekali, seminggu sekali pernah saya nggak mandi. Kenapa? Takut masuk angin, nanti perut begah dan sebagainya. Nanti seperti itu aja, padahal itu ya sugesti kita, padahal enggak teman-teman. Jadi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, ayo bangkit teman-teman. Satu dulu metode ini kita jalankan. Jalan kaki di pagi hari, jalankan. Itu enak, bagus. Kalau begini aja nih jalan kaki nih. Saya contohin, maaf teman-teman. Jadi tema kali ini memang kenapa sensasi itu bisa bermunculan? Karena ini metode yang paling ringan teman-teman. Biar aliran darah kita tuh lancar, oksigen lancar. Maka itu mengurangi bahkan sampai menghilangkan sensasi. Kalau kita memang setiap hari kita lakukan, jalankan metode-metodenya gratis teman-teman. Gitu. Makanya saya bilang saya sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Dengan cara metodenya ya ini gitu. Jangan, jadi sabar, saya lakukan pada waktu itu rutin 2 bulan teman-teman. Dan itu selama 2 bulan itu sensasinya sangat ajib teman-teman. Sampai dikatakan kok nggak timbul lagi, yang ada juga kesenangan, riang, gembira itu, aduh sangat luar biasa teman-teman. Alhamdulillah. Nah kadang-kadang biasa saya lari-lari begini, lari kecil, begini aja teman-teman. Jadi ini juga lumayan sebetulnya. Nanti kalau udah keluar keringat itu udah nikmat banget teman-teman. Itu saya lakukan setiap hari begini. Coba teman-teman di rumah jalankan metode-metodenya, insya Allah itu baik. Nabi juga ngajarin setiap pagi beliau juga olahraga bersama istrinya, bahkan sampai balapan lari. Itu Rasul, masya Allah, masya Allah. Ini sangat luar biasa teman-teman. Maka untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, jalankan metode-metode ini karena ini sangat luar biasa. Nanti kalau tenaga kita sudah terkuras, olahraga di pagi hari itu teman-teman, minum air hangat yang secukupnya. Minum air hangat itu udah di badan tuh enak banget lah. Enak. Yang dua doyan ngerokok, yang dulu ngerokok lagi nggak apa-apa itu. Dulu juga saya begitu. Ternyata napas enak. Terus tenaga fresh, stres hilang dan sebagainya. Itu sangat luar biasa teman-teman. Maka saya berharap kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada, khususnya di seluruh Indonesia, berapa ribu orang yang nonton, saya himbau kepada teman-teman yang untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ayo teman-teman bangkit dengan cara jalankan metode-metodenya seperti olahraga di pagi hari rutin. Gitu. Paling dulu saya start itu memang dari sekarang mau start jam 6 pagi teman-teman. Jam 6 pagi saya sudah berangkat, terutama sarapan terlebih dahulu. Di sholat subuh, habis pada ngaji selesai, terus sarapan. Setelah sarapan, terus sambil nunggu 10 menit, nasi turun, baru saya olahraga. Sampai dari setengah 7, jam 6 setar, sampai jam 8. Nanti setelah jam 8-nya itu saya diprogram ngelemesin kaki begini nih teman-teman. Jam 9 saya ngelemesin kaki gitu. Lumayan teman-teman, hasilnya sangat luar biasa teman-teman. Jadi metode seperti ini dikatakan kayak semacam kacangan tapi hasilnya wih mantap teman-teman, hasilnya tuh sangat luar biasa. Keringat detok itu keluar dari keringat. Terus nanti yang perut begah ini teman-teman, yang perut begah itu jadi normal lagi teman-teman. Perut terus kalori juga terbakar dengan stabilnya teman-teman. Jadi nggak usah takut teman-teman. Jadi nggak usah malas-malasan, buang malas-malas itu, buang. Bagi saya masih malas, gimana saya mau ini Kang, saya masih malas, istirahat nggak kurang gini-gini nih. Lah pertanyaan saya mau sembuh apa enggak gitu. Kalau mau sembuh jalankan, murah kok. Daripada kita konsultasi ketergantungan dengan obat, mau sampai kapan kita ketergantungan pakai obat. Kasihan liver kita, kasihan juga ginjal kita gitu kan. Kita normal aja, alami, sehat alami itu jauh lebih baik. Walaupun udah sembuh itu nggak akan balik lagi. Gitu, jangan ketergantungan pakai obat.
saya, jangankan obat, saya herbal aja enggak teman-teman gitu. Jadi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, ayo tanamkan dan jalankan metode-metode ini. Satu juga membuang stres teman-teman, itu baik dan sangat luar biasa, bagus sekali teman-teman, bagus sekali metode-metode ini. Jadi apa ya, saya pikirnya bahagia, senang aja itu walaupun sendirian. Kadang temenin sama istri, sama teman-teman gitu, sendiri aja kayak happy aja, udah kebiasaan happy. Jadi sekarang kebalik, nggak olahraga sehari aja kayak nggak nikmat, nggak enak teman-teman. Jadi itulah prinsip yang saya pakai sampai sekarang pun juga teman-teman. Jadi lumayan memang teman-teman berjalan di pagi hari, satu stres, menghilangkan kegundahan. Pergi kemana aja lah, nggak harus ini sore pun nggak masalah teman-teman. Asalkan jadi anxiety psikosomatis itu disorder, untuk cara pergi dari lingkaran itu, pergi kepada suatu tempat yang membuat hati kita tenang, yang membuat pikiran kita tenang, yang membuat hati kita senang dan membuat pikiran kita tenang. Pergi ke suatu tempat, mau jalan-jalan, mau ke sawah boleh, mau ke sawah juga gitu kan, mau ke sawah boleh gitu kan. Kalau ke mall kan mahal teman-teman, jadi pergi biasa aja gitu, sambil olahraga untuk kesehatan badan sendiri, sehat untuk diri sendiri. Sakit juga kita yang merasakan, sehat juga kita yang bisa menikmati teman-teman. Jadi kalau saya boleh himbau untuk teman-teman itu, coba tanamkan metode-metode ini, dijalankan buat teman-teman yang penderita asam lambung anxiety psikosomatis teman-teman. Jadi insya Allah mudah-mudahan metode ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya doakan bagi teman-teman yang masih merasakan sakit, yang masih merasakan banyak sensasi gitu kan, yang masih banyak gundah gulana, mudah-mudahan teman-teman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, disehatkan lagi, dipulihkan lagi sampai sehat total dengan adanya channel dan channel saya ini. Mudah-mudahan jalan wasilah buat teman-teman sampai menuju sembuh sehat total. Amin Allahumma amin ya. Paling tidaknya juga bisa menemani hati, bisa menemani kalian lah yang hatinya lagi gundah gulana, yang lagi galau memikirkan suatu penyakit. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga pada sehat lagi, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Insya Allah saya juga mungkin harus persiapan dulu, harus ada yang disiapin karena saya hari ini mau berangkat, mau OTW keluar kota juga teman-teman. Jadi saya sempatkan untuk olahraga dimanapun tempatnya, saya usahakan untuk olahraga teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah pun juga mumpung masih belum ada kesibukan, maka manfaatkan untuk olahraga. Jangan lupa teman-teman, olahraga itu sangatlah penting untuk penderita asam lambung anxiety psikosomatis teman-teman. Jadi insya Allah nanti saya akan bikin video-video lagi untuk teman-teman. Maaf kalau kemarin saya nggak bikin video karena posisi kesibukan saya jadwal sangat padat teman-teman. Jadi saya usahakan di mana ada kesempatan saya bikin video untuk teman-teman semuanya, agar teman-teman siap bangkit, sehat lagi, kembali pulih lagi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, al-insanul makhluk khotoh wa nisan. Saya manusia biasa, termasuk ada khilaf, jadi mohon maafnya barangkali ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.